Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun, salam sehat dan selalu bahagia. sehat Jadi- dan bahagia. Ya, jadi itu Bro Samsul. Jadi tagline kita salam sehat dan selalu bahagia. Jadi kita harus sehat dulu, baru bisa melaksanakan aktivitas kita. Tentunya dengan senang ya, dengan Ya. bahagia, Happy. dengan happy. Sobat Subur, hari ini saya kedatangan Sohib SMA. Ya, ini Bro Samsul Hidayat. Ini suatu kesempatan yang sangat baik, Mas Bro ya. Iya, sip. Jadi kita bisa sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, terutama kegiatan setelah pensiun dan menjelang pensiun ya. Nah, Samsul, mungkin Mas Samsul bisa bercerita gitu ya, bagaimana menghadapi kegiatan-kegiatan pensiun atau akan pensiun, atau mungkin hal-hal lain gitulah yang bisa kita bagi ke teman-teman sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kita bersama. Gimana Mas Samsul? Oke. Terima kasih Mas Subur. Sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin saya perlu sharing nih ke teman-teman yang menonton channel ini. Mas Subur ini teman dan sohib sejak tahun 80 ya? Oh iya. 1980 kita 80. sama-sama satu SMA. Satu SMA. Cuman saya beda dengan Mas Subur ini. Beliau ini dari dulu di kelas memang tekun. Tekun, rajin belajar, pintar, beda dengan saya. Kalau kata orang-orang agak-agak petakilan gitu. Ini terlalu menyanjung. Agak-agak petakilan. Makanya kesempatan hari ini yang kesempatan yang kedua saya main ke rumahnya Mas Subur ini, kita mau ngobrol-ngobrol. Ya. Kebetulan kita sama-sama sudah pensiun. Mas Subur ini dari Kemenq pensiunnya, sedangkan saya dari karyawan atau Perusahaan. buruh swasta, buruh perusahaan swasta. Nah, saya tertarik ke sini. Mas Subur bisa happy terus, bisa happy dalam artian mengisi pensiunnya tanpa panik, tanpa post power syndrome itu yang dikhawatirkan. Jadi ini mungkin aja bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan masa pensiun maupun yang sudah pensiun. Nah, saya sendiri sudah memulai sejak 2 tahun yang lalu, karena kita swasta itu kalau untuk karyawan biasa itu di 55 tahun pensiun. Nah, saya mengisi kegiatan saya dengan sekali-sekali berkebun. Tapi berkebun bukan seperti kebun perusahaan yang sekian ribu hektar. Nah, kebun kita ini 10 hektar, tapi 10 hektar juga itu masih tipu-tipu. Karena sebetulnya 1 hektar isinya 10 jenis tanaman. Macam-macam tanaman. Iya. Sambil ngopi nih Ayo, asiknya. sambil ngopi kita. Kopi hitam tanpa gula. Tanpa gula. Karena umur-umur segini mesti hitung-hitungan sama gula. Jadi memang harus kita yang memanage badan kita, kehidupan kita, sehingga kita bisa menjamin kesehatan kita, Mas Udo ya. Iya. Tadi itu ada yang menarik tuh terkait dengan kegiatan setelah purna, yaitu post power syndrome. Nah, itu memang sering kita lihat ya, rekan-rekan kita yang selama bertugas mempunyai jabatan yang tinggi. Biasanya kalau seorang pejabat itu pasti ada protokolnya ya. Ya. Nah, ada sopirnya, Ya. ada ajudan, ada pesuruh dan sebagainya. Begitu pensiun, kita nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya kekuatan atau kekuasaan itu. Nah, itu mungkin Mas Bro Samsul ya yang perlu diketahui oleh Sobat Subur, bagaimana kita menyiapkan diri kita menghadapi pensiun dengan kehilangan itu semua. Ya.
Jadi kita nggak punya lagi ajudan, nggak punya protokol, ya kan? Dan kita bisa Tidak dilayani. Tidak dilayani. Ya, itu yang paling pasti. Nah itu yang harus kita siapkan. Tidak ada yang manggil bos. Tidak ada yang manggil bos. Biasanya kan bos, gimana nih bos? Gitu Iya. kan. Dan saya juga ini Mas Bro, jadi terkait dengan kehidupan kita ya, saya ingat pesan dari orang tua saya, bapak ibu saya almarhum. Jadi beliau itu selalu memesankan ke anak-anaknya, gini nih bahasa pepatah Jawanya, urip ning dunya kuwi mung numpang ngombe. Nah, jadi harus berbuat baik. Jadi maksudnya kita hidup di dunia itu cuman sekedar numpang minum, artinya sebentar. Iya. Kalau orang minum kan sebentar, maksudnya kita di dunia itu nggak lama gitu. Makanya kita bagaimana bisa berbuat baik, bermanfaat untuk orang banyak, dan itu mungkin yang harus kita siapkan, terutama bagaimana kita menghadapi pensiun dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Itu Mas Bro mungkin pengalaman saya ya, Iya. setelah kurang lebih hampir 10 bulan ya, karena mulai 1 Agustus saya pensiun, sekarang bulan Mei sudah 9 bulan ya, dan itu yang saya lakukan gitu Mas Bro. Jadi alhamdulillah kita bisa sehat, bisa senang menghadapi kegiatan-kegiatan aktivitas kita, dan yang paling penting kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Iya. Itu Mas Bro. Ada lagi tambahan. Nah, kalau gimana, menurut Mas Bro? saya, kuncinya itu bergerak. Ya, Bergerak dalam artian secara fisik kita bergerak, ya, secara pikiran Sambil minum, juga, ya, secara pikiran juga kita harus bergerak. Karena begitu dua hal itu tidak bergerak, kita nggak jauh beda sama orang yang sudah selesai. udah mati ya istilahnya Iya. ya, karena orang mati itu tidak bergerak Iya. ya kan? Iya, betul itu. Jadi, Jadi itu yang harus bergerak, dan itu yang kadang-kadang berpengaruh sangat besar ke dalam progres keseharian kita. ya, Ya. Tinggal kita mungkin, kalau buat saya ya, ya, sebagai karyawan biasa, skalanya yang kita perbaiki. Kalau saat karyawan kita dalam posisi nyaman dengan skala, baik skala ekonomi, skala kegiatan dan lain sebagainya luas, begitu pensiun skalanya kita kecilkan, ya. sesuai juga dengan kebutuhan kita. Yang paling penting mungkin sesuai dengan kemampuan tenaga kita. Iya. Kalau kita masih muda kan angkat 20 kilo masih kuat. Iya. Kalau udah pensiun kan mungkin harus kita kurangi. Betul. Karena otot-otot kita sudah berkurang. Jadi memang kegiatan pensiun itu harus betul-betul bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Betul. Nah, itu Mas Bro. Dan satu lagi dari satu quote yang paling selalu harus kita ingat dari kecil, bukan quote ya, apa ya, something, kata-kata sakti lah gitu ya, bahwa kita tetap harus bisa membedakan yang mana want, yang mana need. Ya. Nah, ini yang buat kadang-kadang kita keserimpat. Kita balik, yang want jadi need, yang need jadi want. Ya. Kelarin dulu yang need, baru kita bicara yang want. Ya. Gitu. Nah, ini maka kesini saya mau belajar banyak nih. Belajarnya udah ngulang lagi, maklum kita ini kan agak lambat gitu. Udah yang kedua, Faktor umur juga, yang ya kedua kan? saya sini. Iya. Saya mau ngorek lagi ke Mas Bro Subur ini. Kebetulan beliau aktivitasnya ini ada kolam ikan, ada Tanaman-tanaman, ayam, ada ayam, ada kambing. ada terong. Nah, Terong. terong ini nih yang benar-benar challenge buat saya gitu kan. Ada lagi ini Mas Bro, apa namanya? Apa ini? Apa namanya? Markisa. Markisa. Ini udah mulai berbuah nih 3 Ya. bulan. Alhamdulillah. Jadi memang kata orang itu, kalau kita tidak menanam jangan berharap punya buah. Iya, Ya, jadi betul. memang alhamdulillah kita tanam 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada buahnya tuh, Iya. Mas Bro. Jadi Ya, memang tadi, bergerak. 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 Jadi Kerjain dulu ya, gitu loh. jadi jangan punya angan-angan aja, saya pengen ini, tapi realnya nggak ada. Iya, nggak bergerak, Jadi, ya. nggak bergerak. Mimpi terus. Mimpi terus dia. Hmm.
Itu mungkin ya. Ya Yang ini aja udah kelihatan kan itu kolam. Ini apa ini? anggur. 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 Ini bonsai Bonsai kelapa. kelapa. Kan? Ini bunga. Bunga. Itu tentunya tanaman makanan itu. Ya, sawi. Sawi. Kan? Nah, artinya dari yang kecil-kecil ini kan nanti akan berubah, insya Allah jadi besar. Iya. Gitu. Karena segala sesuatunya dari kecil dulu dong. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Boleh, boleh, iya. gue, kan? Nah, ini isinya kolam ini ikan apa aja? Ya. Jadi kolam ini ada 8 kolam. Ini isinya pertama ada ikan nila. Ikan nila ini apa? Ada pembibitan dan juga untuk konsumsi. Mungkin dalam waktu minggu-minggu ini akan kita angkat ini karena rencana akan apa? Kita pasarkan sudah apa? Para penampung ikan ini, pengepul ikan ini sudah siap cawe-cawe terus gitu sebelum apa Lebaran kemarin. Kemudian yang kedua ada ikan mas, kemudian ada ikan gurame, dan ada juga ikan koi. Nah, jadi ada 4 macam ikan itu yang ada di kolam-kolam kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita angkat ini supaya bisa apa namanya kita jual supaya bisa menggerakkan ekonomi juga gitu kan. Iya. Kalau nila itu dari tebar sampai panen itu butuh berapa waktu? Kalau sampai ukuran Konsumsi. konsumsi sekilo Sekilo 2 atau 3 sampai 4 itu kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kalau hampir sama sih semua ikan itu. gurame? Gurame lebih lama lagi. Kalau gurame itu bisa 1 tahun baru bisa kita panen karena memang dia pertumbuhannya agak lambat. Dia Pakannya sama. pakannya hampir sama, tapi kalau gurame itu cenderung dia apa ya? Herbivora ya, karena dia pemakan daun dia. Iya. Cenderung dia pemakan daun-daun. Males, kangkung gitu Males, ya. kangkung, kubis, kol dia, dan daun singkong mau dia. Nah, terus penyakit. Nah kalau penyakit itu terutama kalau ikan gurame itu rata-rata jamur di badannya itu suka ada jamur. Nah itu kalau ada jamur itu makanya di kolam kami itu ada mengkudu itu salah satu obatnya. Jadi mengkudu, Saya pernah dengar garam gitu. garam bisa juga air garam. Tapi kalau kita menggarami kolam kan lumayan juga. Siapa pula Sama pula. nunjuk garam ini ya. Makanya dia asin gini. Jadi kalau yang paling efektif buah mengkudu yang sudah masak itu kita jus, kita hancurkan. Kemudian pakannya itu kita rendamkan ke situ. Oh, I see. Jadi otomatis nanti dia akan memakan apa pakan itu, otomatis mengkudunya akan ikut termakan. Bisa juga dengan daun asam. Apanya sih caranya untuk pengobatannya? Yang paling gampang buah mengkudu. Itu Mas Bro. Oh, iya itu. Kalau koi, Koi kalau penyakitnya ada juga semacam itu, tapi kalau ya secara umum belum menemui apa penyakit yang terlalu. kalau koi ikan hias toh? Ikan hias, Oh. ikan hias. Dia jualnya dalam bentuk ukuran. Ukuran dan bijian, Oh. dan itu tergantung jenis warna. Oh iya. Kalau harga makanya kalau koi bisa dibilang tidak punya standar harga pasti, Bervariasi. Iya. Nah, itu sih ini. Dan alhamdulillah kita sudah itulah Mas Bro. Jadi basic saya kan di pengelolaan keuangan negara. Jadi teman-teman tuh nanya juga, kok bisa di perikanan seperti apa? Kuncinya satu, kita mau belajar. Nah, ini saya mau cerita terkait dengan pemijahan. Pemijahan koi itu saya belajar dengan ada salah satu sobat di sini, Pak Yanto namanya, itu pakar pemijahan. Saya sudah ke lokasinya dan sudah belajar. Pertama saya gagal, kedua gagal juga, yang ketiga alhamdulillah berhasil. Jadi caranya indukan betina apabila sudah perutnya besar itu ada ciri-ciri khususnya. Kemudian kita taruh di kolam, kita kasih keramba setengah Nanti kali buat 1 konten meter. dong, khusus Iya, nanti khusus kita- pemijahan dong. Kita buat konten. Iya, sip lah. Lagi kita kan. Kemudian Ini enak kalau ketemu langsung suhunya ini enaknya begini nih. iya. Hmm. Kemudian
kemudian ditaruhkan jantannya, baru nanti kita kasih kucuran air. Biasanya kalau emang udah siap mijah, 1 malam dia akan mijah, dan itu nanti kolam itu akan banyak busannya dan warnanya agak keruh karena telur dan spermanya sudah keluar dari indukan tadi. Itu Mas Bro. Jadi walaupun kita basicnya di pengelolaan keuangan negara, tapi bisa juga gitu loh, kita bisa menekuni perikanan. Kuncinya satu cuma keinginan dan kemauan. Itu Mas Bro. Itu di ikan. Nah, sekarang di ayam. Saya dengar Mas Bro Subur ini bisa buat pakan Fermentasi. tambahan yang bisa menekan kos pakan. Gimana tuh? Yaitu belajar dari pengalaman Anda, dan juga kan melihat channel YouTube juga kan, dan kita konsultasi lah dengan para peternak. Ya, alhamdulillah kita bisa mencoba gitu ya, bahwa pakan ayam itu bisa kita buat pakan alternatif, dan saya buktikan dengan pembuatan pakan alternatif sendiri itu bisa menekan kos kurang lebih 50%. Karena bahannya antara lain daun singkong kita tanam sendiri, otomatis itu sudah mengurangi kos. Nanti dicampur dengan dedak dan dicampur dengan molase. Itu jadi memang molase juga bisa diganti gula biasa kan? Jadi itu Mas Bro. Edun ini. Bayangkan ini baru 2 kegiatan ini. Iya. Baru 2 kegiatan, tapi kelebihannya ini ada di satu lokasi. Jadi monitornya enak. Ya, satu tempat. Kenapa saya bicara monitor? Karena kebetulan kalau Mas Bro Subur ini backgroundnya dari keuangan negara, saya kebetulan dari audit. Gitu. Jadi cocok ya monitornya ini. Jadi how to monitornya ini kan. Baru nanti sudah monitor, kita how to evaluasinya. Ayam. Sekarang apa? Kambing. Nah, kalau ini berapa lama sih bisa jadi duit? Ya, jadi kalau kambing itu kebetulan ada 2 model yang saya pelihara kambing. Pertama untuk pembesaran. Pembesaran kemarin itu saya beli dengan modal 1.200.000, dan itu dipelihara kurang lebih 4 bulan, terjual 1 ekor tuh 2 juta. Itu kebetulan kita gado, yang melihara itu tetangga, dan ini juga memberdayakan tetangga ya, petani kita bagi hasil. Jadi ada pekerjaan juga untuk mereka, dan mereka juga mendapatkan hasil dari ternak kita. Dan alhamdulillah kemarin sudah laku sebelum hari raya kemarin beberapa ekor. Yang kedua modelnya adalah saya beli calon indukan. Alhamdulillah sebelum hari raya, cewek perawan lah ya. Cewek perawan, baru belum pernah melahirkan, masih cempe kata orang Jawa itu kan. Alhamdulillah kemarin sebelum lebaran sudah melahirkan Mas Bro. Jadi memang itu sih bermacam cara sih kita bisa berusaha. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanagenya dan memastikan yang memelihara ternak kita itu betul-betul dengan hati. Iya. Begini kalau kata ya itu. Kalau kambing penyakitnya apa? Saya dulu sering banget gitu, begitu dia beranak mati anaknya gitu. Ngalamin nggak? Alhamdulillah nggak ngalamin. Jadi kalau menurut petani yang ada di sini, peternak yang ada di sini, pertama penyakit kambing itu adalah masuk angin. Kalau dia misalnya itu salah makan, atau mungkin konsumsi makannya yang nggak cocok gitu kan, itu biasanya kembung. Kemudian kalau yang kecil mati, kalau kami kebetulan nggak pernah ngalamin, ada tetangga yang pernah ngalamin. Biasanya kalau lahir lebih dari 2, kalau lahir misalnya 3 ekor, nah ini biasanya anak-anaknya ini susah untuk diselamatkan karena konsumsi makanan dari air susu ibunya itu tidak mencukupi. Harus ditambah. Ada kemarin itu petani itu melahir 3, 3-3-nya mati. Nah itu Mas Bro. Jadi banyak sih suka dukanya. Yang paling penting adalah kita jangan putus asa. Jadi kita usaha, tidak semua hasil. Ya, pasti
Pasang surutnya. Bukan itu masalahnya. Gue nih ngebayangin kemarin kan baru lebaran nih. Gue udah ngebayangin ini Mas Sumbu ini dapat dari ayam. Lo bayangin ayam kampung sektor berapa kan? Dapat dari ikan. Dapat dari kambing. Wah, happy banget nih pensiun model begini gitu kan. Gitu loh. Nah, ada yang mau saya ambil dari beliau ini, yaitu tadi makanya saya kenal beliau sejak lama dan beliau memang termasuk orang yang tekun di antara 40 orang di kelas itu. Beliau ini salah satu yang tekun. Makanya saya seneng main ke sini gitu, dan beliau juga tidak pelit berbagi. Karena beliau yakin rezeki itu ada yang ngatur gitu. Dia nggak takut rezekinya keganggu. Gitu. Itu yang buat saya senang kemari gitu loh. Nah sekarang ini saya mau ke salah satu tujuan utama saya kesini. Selain silaturahmi, mau belajar terong. Nah gitu. Bisa nggak sih ceritain Mas Subur? Terong ini dari mulai persiapan lahan sampai panen, sampai projection hasil panennya kira-kira berapa, mungkin ya dalam skala jumlah pohon atau luasan lahan kali ya, gitu. Bisa nggak nih dari awal pengolahan tanah sampai panen sampai dia jadi uang? Jadi kalau terong itu sebenarnya itu termasuk tanaman yang memerlukan perawatan agak ekstra Mas Bro, karena memang beda dengan tanaman seperti jagung, apalagi singkong ya kan. Itu ekstranya gimana nih? Pertama dia sambil ngopi ya. Kebutuhan airnya itu harus tercukupi. Jadi artinya kita harus bisa memastikan pohon itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang keduanya, pohon terong itu orang Jawa itu getas ya, getas itu mudah patah ya, mudah patah. Jadi dia itu jangan sampai rantingnya itu di bawah. Kalau ranting di bawah, nanti dia akan daunnya ke rantingnya itu akan jatuh ke bawah dan memberatkan batang utama dan itu bisa roboh dia. Jadi kita gunting gitu. Itu ada di konten saya itu pruning namanya. Kita pruning. Jadi kita harus memastikan ada, kalau sampai ke dahan atas itu nanti ada Y gini. Ya. Inilah yang kita pelihara, cabang utama 2 ini. Di bawah Y ini harus kita hilangin supaya nanti ini batangnya kokoh dan nanti buahnya itu akan di Y ini. Di Y ini akan tumbuh buah-buah. Itu perlu penyangga nggak? Kalau buahnya banyak itu perlu penyangga juga ya. Kayak bambu gitu diikat gitu ya. Perlu penyangga juga. Oke, terus. Terus kemudian kalau berikutnya, kalau dia biasanya itu kan umur 1 bulan itu sudah mulai berbuah tuh. 1,5 bulan itu sudah bisa dipanen karena buah terong itu di pasar kalau dia sudah terlalu pasar nggak mau. Oke. Jadi nauin tua apa enggaknya di mana tuh? Makanya begitu kalau belum tua tuh lembut. Terus warnanya juga mengkilat. Kalau dia warna sudah kusam, sudah buram, itu biasanya udah mulai mendukung. Jadi salah satunya sama dengan kita kalau ya, udah keriput. Ya, agak keriput. Iya. Jadi dia tuh kalau petani itu paham sih dia. Yang dia tuh yang jelas warnanya mengkilat. Nah, itu biasanya masih muda, itu harus segera dipetik. Dan itu pemetikan seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi bisa 3 hari sekali, tergantung kondisi buahnya. Tapi rata-rata taruhlah seminggu 2 kali. Jadi tujuannya jangan sampai buah itu terlalu tua, karena kalau terlalu tua pasar sulit untuk bisa menerima produksi kita. Oke. Itu kalau penyakit biasanya layu. Nah, layu itu biasanya disebabkan oleh kata orang Jawa. Ini bakteri ini yang ada bakteri itu. Itu biasanya ya dari pakai fungisida aja kita. Makanya harus yang merawat tuh harus agak ekstra, Mas Bro. Jadi artinya sering kontrol. Jadi mesti kontrol tadi. Iya. Ya. Itu sih. Jadi kalau yang lain-lain saya rasa
sama aja lah dengan tanaman yang lain. Hitung-hitungan duitnya dong. Hitung-hitungan duitnya hitung-hitungan dong. duitnya, yang jelas Kira-kira satu batang itu dia maksimal dalam satu periode. satu periode. Itu dia bisa menghasilkan berapa buah Kalau kira-kira? satu batang itu kalau satu kali panen itu satu ya, seminggu bisa 2 buah. Katakan usianya itu, usia produktif itu kurang lebih kalau kita rawat antara 3,5 bulan. Sejak Jadi, panen. Sejak panen, enggak, sejak tak tanam. Oke. Sejak tanam. Jadi kalau kebetulan kalau ngitung secara Jadi masa berbuahnya itu berarti sekitar 2 bulanan. 2 bulan udah kita panen. Bukan, sampai dia tidak produktif. Iya. 2 bulan. Kalau seminggu 2 buah, tinggal kali aja. 3 kali itu aja. 2 kali 4, 8. 8 kali 2 sekitar 16-an. 16-an. More and less saya. Ya, Lebih 16. kurang. 1 kilo itu sekitar 5 4 sampai 5 4 sampai 5 buah. buah sekilo. Wow. Tinggal Itu, dikali Mas. aja berapa puluh batang, berapa ratus batang, atau Ah. berapa ribu batang ya. Tinggal kali saja. Pemasaran nggak masalah. Kemasan nggak masalah. Ya, karena memang terong itu kan termasuk sayuran utama untuk masyarakat kita ya, terutama kalau di masakan Padang itu kan sambal Ya, terong itu kan ya. ada. Kalau orang Lampung kan bisa diseruin. Iya betul, betul. Panggang campur sama ikan bakar. Iya. Wah, ini benar-benar sedap, ini benar-benar keren. Itu tadi sebetulnya ini obrolan orang pensiun. Tapi kita mau cari obrolan yang ngisi gitu loh, yang ada isinya. Nah, cara ngisinya yaitu tadi dengan berbuat. Biasanya kan kadang-kadang orang berpikir ke atas modal kan bro ya. Iya. Nah, makanya ya mulainya dari yang kecil. Jadi gini Mas Bro, kalau misalnya kan terutama teman-teman yang pensiun atau akan pensiun ya kan. Kalau misalnya kita nggak punya, katakan modalnya terbatas, pekarangan juga terbatas, nggak usah takut gitu, karena kan teknologi sekarang itu banyak Mas Bro. Betul. Ini nih di belakang Mas Bro itu ada planter bag ini. Ya, kan? planter bag. Planter bag ini bisa tanam anggur, bisa tanam jeruk, bisa tanam anggrek. Ya. Jadi semua Saya dengan tanaman, duren aja. Duren kecilan dia ini. semua tanaman bisa kita tanam gitu, kita pelihara. Yang paling penting itu keinginan, kemauan, keinginan. Satu yang paling harus kita hilangkan apa itu? Tahu? Males. Malas ya. Ada satu. Kalau pejabat apa? Pejabat. Seorang pejabat dilayani. Ya. Jadi apa yang dari situ yang pejabat apa yang sulit untuk Ubah mindset lah dari dilayani gimana melayani. Gitu yang kan? yang paling penting adalah gengsi. Oh. Ya, ngapain? Iya, Ngaduk-ngaduk iya, tanah, iya, ya kan? iya, betul. Nggak tahu ngaduk tanah. Iya, tanah gitu loh. Sehat dong Iya. gitu loh. Kayak Mas Bro kita Iya, tadi iya. pengen membuktikan untuk area sekian nyemprotnya berapa lama ini kan Mas Bro tadi bukti sendiri kan? Itu kan sehat. Betul. Itu. Jadi sih kadang ada yang ya kan? Nah, teman-teman kita masih itu yang sulit untuk dihilangkan. Kunci merubah gengsi jadi Hobi Nah, harus kalau sudah hobi biasanya senang. Senang. Kan? Udah nggak gengsi lagi dong. gengsi lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau senang otomatis kita gembira gitu loh. Jadi keringat juga cepat keluar ya kan. Betul. Kita sehat. Itu Mas Bro. Iya, bayangin itu. Sih ya, dari tadi cuma ngebayangin ini baru hari raya ini. Waduh, bro subur ini barusan ayamnya, ikannya, kambingnya, terong yang saban minggu gitu kan? Nah, belum Saban kemarin minggu. lihat nggak konten yang kemarin? Oh, Ada ya. arisan keluarga. Belum. Nah, arisan keluarga itu adalah arisan panenan. Kemarin kan panen padi juga. Itu Oh, di depan itu kan padi. Jadi padi itu ada yang dekat sini itu sengaja Oh ya, bilang juga punya padi nih di sini. Bah itu kita beras kita habis, ada yang lewat tinggal giling ada yang lewat mobil yang untuk padi. Mau Heller. Iya. Yang mau kalau sekarang. Jadi di desa tuh Mas Bro. Ya,
alhamdulillah sih apa namanya, walaupun kita jauh dari kota tapi kerukunan kekeluargaan di desa begitu sangat Ya terasa. ke kota itu kalau piknik aja Kalau ya. piknik sama ketemu kuliner keluarga, reuni juga kan sekali sama teman-teman kelas kita sering Iya. loh, sama teman-teman kelas. Bayangin waktu SMA tahun 80. itu Mas Bro Samsul, ini memang menghadapi pensiun ini yang paling penting kita harus happy, Ya, dan juga tentunya gengsi itu yang harus kita hilangkan. Biasanya kita pejabat itu kan selalu dilayani, ada protokol, ada ajudan, ya kan. Nah itu yang harus kita hilangkan, karena di pensiun ya kita yang ngatur diri kita, kegiatan kita. menukar gengsi menjadi hobi. Ya, ada yang mau disampaikan Mas Bro? Ya, makasih Mas Bro Subur, banyak sekali nih masukannya, insight-insight dari obrolan ini. Itu tadi gue bilangin, gue ngebayangin kemarin baru aja lebaran nih, dapat duit dari ikan, dapat duit dari terong, dapat duit dari kambing, dapat duit dari ayam, walaupun Sawah. walaupun tidak terlalu luas tapi big, small is beautiful ini, hasilnya lumayan big dong gitu loh. Banyak manfaatnya dan saya juga tidak bosan-bosan belajar gitu ke teman-teman lain, terutama ke Mas Bro Subur ini. Dan tentunya saya berharap saya juga bisa mengaplikasikannya buat saya, sehingga saya bisa mengisi waktu pensiun dengan kegiatan yang bermanfaat, tentunya juga produktif. Ya. Produktif itu tentunya harus kita adjust saat kita dalam posisi dulu dengan saat Sekarang pasti bisa kita adjust. Terima banget Bro Subur. Oke, saya terima kasih betul ya sudah berkunjung kami, yang jelas sharing dari temu di sharing, mudah-mudahan kita selalu sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Amin. Oke, sampai ketemu pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Subur sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta nantikan konten kami yang berikutnya ya. Terima kasih.